Anies Baswedan merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini sedang mencoba peruntungan maju menjadi calon presiden di pemilu 2024. Anies yang saat ini diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan menegaskan karir politik praktisnya sejak maju di Pilgub DKI bersama Sandiaga Uno. Dia kemudian terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bersama Bloomberg Technos, Anies Baswedan bicara soal Indonesia pada masa depan di tengah tantangan global yang semakin dinamis. Kemudian, Anies juga berbicara soal menggerakkan perekonomian melalui ekosistem digital pasar hingga upayanya untuk menang di Pilpres 2024. Dalam program Leaders, hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Tentu semuanya sudah mengenal beliau. Pak Anies Baswedan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan juga bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selamat sore Pak Anies. Selamat sore Caca. Sehat, Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Sibuk ya Pak, safari ke daerah-daerah. Lumayan. Terima kasih Lumayan, sudah alhamdulillah. undangan kami. Makasih udah datang ke rumah. Thank you Pak. Baik, Pak kita mulai ya. Mungkin Ya, kita ya. mulai dengan isu ekonomi dulu. Pak, saya ingin bertanya soal krisis global yang sekarang terjadi. Itu sebenarnya dampaknya sudah kita rasakan ya Pak. Krisis global itu mulai dari krisis energi sampai juga krisis pangan, adanya perang Ukraina dan Rusia yang kita belum tahu kapan berhentinya. Kalau menurut Pak Anies nih, seberapa besar dampaknya nanti buat Indonesia? Iya, jadi kita saat ini berhadapan dengan situasi global yang memiliki 3 tension utama. 1, geopolitical tension, di mana antara kekuatan dominan dunia itu memiliki suasana tarik-menarik. Perang Ukraine adalah contohnya. Yang kedua adalah economic tension. Dan kita menyaksikan antara blok RRT dengan Amerika dan blok Barat itu dalam aspek perdagangan terasa sekali. Ini economical tension. Dan yang ketiga adalah ecological tension, di mana dunia menghadapi tantangan ekologi. Dan beberapa hari yang lalu, itu suhu dunia masuk tertinggi selama ribuan tahun. Nah, jadi dampak ke kita, 3 ini memang besar. Otomatis, ketika geopolitical tension, economic tension, itu dan ecological tension mengakibatkan pasokan komoditas utama yang biasa kita dapat dari global terganggu. Seperti misalnya ketika terjadi perang di Ukraine, maka sebagian dari komoditas yang kita biasa ekspor dari wilayah itu terganggu. Yang kedua, kita menghadapi drought, kekeringan, yang juga muncul akibat ecological tension yang kita hadapi sekarang ini, di mana banyak tempat mengalami kesulitan untuk panen seperti rencana. Jadi kita di Indonesia sudah harus mulai memberikan porsi yang lebih besar pada pembesaran suplai domestik untuk kebutuhan kita di dalam negeri. Kenapa ini juga memungkinkan? Karena populasi kita cukup besar untuk sebagai pasar. Dan potensi kita untuk bisa mencukupi itu sebetulnya besar. Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Tapi kami melihat ada pasar besar dan ada potensi untuk kita bisa menjaga produksi komoditas-komoditas domestik untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Kalau untuk domestik sendiri sebenarnya Pak, tantangan yang terbesarnya itu apa? Mungkin bisa dielaborasi ya. Tantangan ekonomi ya. Tantangan ekonomi, tadi Pak Anies juga menyinggung soal populasi gitu ya. Kan sebenarnya secara ekonomi juga kita nanti untuk isu lapangan kerja juga itu isu yang paling krusial ya Pak. Ya. Jadi begini, alhamdulillah kita bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ini cukup baik. Kita harus syukuri itu. Angka pertumbuhannya menunjukkan kita tahan menghadapi tantangan global. Nah, yang harus kita
berikan perhatian adalah kualitas pertumbuhan. Di mana kualitas pertumbuhan itu terlihat pada pemerataan. Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang dirasakan oleh semua. Pertumbuhan yang hanya dirasakan oleh 1-2 sektor itu secara agregat memang menunjukkan GDP kita mengalami growth. Tetapi sesungguhnya ketika dilihat detailnya hanya sektor-sektor tertentu yang mengalami pertumbuhan. Dan hanya wilayah-wilayah tertentu yang mengalami pertumbuhan. Nah, kami melihat penting sekali untuk menjaga pertumbuhan ini agar tetap jalan terus. Jangan sampai kita melambat. Tapi di sisi lain, kita harus lakukan langkah-langkah ekstra untuk membuat pemerataan juga terjadi. Kalau pemerataan terjadi, artinya daya beli rumah tangga itu meningkat. Dan wilayah-wilayah yang menjadi wilayah mesin pertumbuhan ekonomi diperluas. Kita tahu bahwa Jawa berkontribusi sangat besar untuk perekonomian kita. Tapi Jawa juga bagian utara Jawa. Bagian utara Jawa dan bagian selatan beda. Lalu bagian utara juga Pulau Jawa itu bagian utara yang bagian barat itu besar. Jakarta saja itu kontribusinya sekitar 17% dari perekonomian Indonesia. Nah, kami melihat agenda besar ke depan adalah menjadikan kota-kota di berbagai pulau di Indonesia menjadi mesin penggerak perekonomian. Kalau dia berhasil menjadi mesin penggerak perekonomian, artinya terjadi kegiatan investasi, terjadi kegiatan kegiatan di pasar yang otomatis memberikan kesempatan lapangan kerja. Supaya ketika bicara employment-nya juga berada di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi jangan sampai kita bicara employment menjadi Jakartanisasi. Tapi berbagai wilayah. Jadi kami melihat ke depan salah satu prioritas penting adalah menambah kota-kota, daerah-daerah menjadi penggerak perekonomian agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi dengan pemerataan. Saya beri ilustrasi ya. Ada sebuah provinsi yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi di provinsi itu. Kenapa? Karena di situ ada kegiatan pertambangan yang sangat signifikan di dalam statistik perekonomian. Tetapi penduduk yang ada di provinsi itu tidak merasakan penambahan lapangan pekerjaan. Tidak merasakan ada pertumbuhan ekonomi di rumah tangganya. Kenapa? Ya karena kegiatannya satu sektor dan di sektor itu secara angka cukup besar. Ini contoh nih. Saya tidak sebut daerahnya nih, tapi contohnya seperti ini. Nah, kami melihat penting untuk ini dilakukan agar potensi yang besar di Indonesia itu bisa dirasakan manfaatnya oleh semua, dan bagi pelaku usaha ada kesempatan yang makin luas untuk bisa bergerak di seluruh Indonesia. Ya, berarti itu pemberdayaan untuk kota-kota merata ya Pak, pertumbuhan ekonominya gitu ya. Tapi kan sebenarnya Pak, tidak semua daerah yang kita ambil provinsi nih ya punya kemampuan untuk itu. Mungkin daerah yang memang punya tambang dan sebagainya bisa diperlihatkan. Mungkin Pak Anies bisa elaborasi lagi programnya yang, karena setiap daerah punya karakter yang berbeda, kotanya juga punya karakter yang berbeda, dan pertumbuhan ekonomi kan sebenarnya bukan hanya bisa dilihatkan dari kota ya Pak, dari desa juga mungkin melalui sektor-sektor yang lebih kecil. Ya, jadi secara umum pergerakan perekonomian hampir selalu mesinnya di kota. Hampir selalu. Kemudian, nah ini ngomong soal desa nih. Kota itu harus bisa menjadi penggerak untuk kawasan sekitar perkotaan yang kita biasa sebut dengan kawasan rural. Ini juga yang harus jadi perhatian nih. Jadi kalau kita lihat kota itu umumnya adalah jasa dan manufaktur misalnya atau industri, maka kita
mengharapkan, merencanakan ke depan bagaimana perekonomian desa itu bisa bergerak dan tersambungkan dengan perkotaan yang berada di sekitarnya. Saya beri ilustrasi. Di desa, petani, baik itu petani beras, petani tembakau, atau petani perkebunan tuh apel, jeruk, dan lain-lain, mereka tidak memiliki pasar langsung di desanya, di daerahnya. Jadi yang disebut pasar itu bukan pasar tradisional, tapi ada market yang siap menampung dan market yang siap memenuhi kebutuhan mereka. Karena ada kekosongan ini, maka muncullah tengkulak di situ yang siap membeli kalau Anda punya apa-apa dan siap memberikan pinjaman kalau Anda butuh sesuatu. Perlu pupuk kami belikan, perlu alat kami berikan, dan kalau Anda punya barang saya beli. Kenapa? Karena di tingkat desa kita tidak menyiapkan secara masif. Apa itu? Bisa KUD, bisa BUMDes, tapi dia berfungsi menjadi pasar atau perekonomian di situ, sehingga ada transaksi. Kalau kita ada transaksi, maka apapun yang dihasilkan ada off-taker-nya, dan apapun yang dibutuhkan ada supplier-nya. Itulah pasar. Nah, kemudian ini disambungkan dengan perkotaan. Kawasan kota adalah penyedia demand untuk kebutuhan, untuk produksi pangan, pertanian. Itu demand-nya dari mana? Dari kawasan perkotaan. Karena di perkotaan tidak ada kawasan pertanian, otomatis. Nah, kalau ini tercipta, maka kota akan menjadi off-taker dalam tanda kutip. Apa yang diproduksi di desa. Bayangkan kalau tata niaganya diatur seperti itu, maka produksi-produksi hasil pertanian dan kawasan perkotaan sekitarnya itu tersambungkan. Kami pernah mengalami di Jakarta. Jakarta ini 99%, bahkan 99, sekian persen dari kebutuhan pangan Jakarta itu dari luar Jakarta. Oke? Jadi kan kami menjadi off-taker nih. Kita melakukan secara sengaja kerja bersama dengan desa-desa, dengan kabupaten-kabupaten, untuk kita menciptakan transaksi itu. Sehingga produksi mereka langsung diambil oleh kami di Jakarta. Dan ini dengan kita menggunakan badan usaha milik daerah, BUMD. Dan apa yang terjadi kemudian? Bagi kami yang di Jakarta mendapatkan produk pangan dengan harga lebih murah. Bagi para petani yang memproduksi, mereka bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mata rantainya yang tadi saya ceritakan diisi dengan tengkulak, itu diisi dengan pasar yang efisien. Kak, dari tadi kan bicara soal desa kemudian kota mencari market ya, itu berarti bicara konektivitas juga ya Pak. Ya. Nah, kita berarti sudah ke arah situ. Kita lihat kan pembangunan infrastruktur juga cukup masif ya Pak, jalan gitu. Dan sudah banyak jalan dibangun untuk logistik tidak tersendat. Berarti sudah on the track ya Pak ya? Yes. Konektivitas itu salah satu kunci. Dan itu harus diperluas, diperbanyak, sehingga kota-kota tersambungkan antar kota, dari kota ke daerah sekitarnya juga tersambungkan. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting adalah konektivitas digital. Tadi infrastruktur jalan, itu penting. Yang kemudian kedua tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa memiliki informasi simetrik atas produk-produk yang dihasilkan. Kalau kita memiliki informasi yang simetrik, maka pasar itu bisa efisien. Pasar itu nggak efisien kalau informasinya asimetrik. Bila sebagian, maksudnya itu ya, semua orang memiliki informasi yang sama. Jadi dibalik usaha kita yang harus diteruskan untuk membangun infrastruktur mobilitas, juga pikirkan secara serius membangun infrastruktur informasi
agar antar produsen sampai konsumen itu ada informasi yang lengkap. Internetnya ada, sekarang juga alhamdulillah internetnya ada, kita kemana-mana juga ada internet. Tapi yang kita butuhkan adalah informasi produksi, data produksi. Jadi saya beri gambaran ya. Saya beri gambaran apa yang kami kerjakan di Jakarta. Tadi Jakarta 99% kebutuhan pangan itu dari luar. Ada namanya pasar induk di Kramat Jati. Nah, kami membangun informasi harga di pasar induk sehingga harga itu real time diketahui oleh semua orang di Jakarta. Tapi tentu yang menggunakan ini bukan individu seperti Mbak Caca atau saya, itu warung, catering, mereka pakai itu aplikasi, sebuah aplikasi yang di situ ada data. Ini misalnya data info pangan Jakarta, itu Anda cek lalu keluar di sini. Ini misalnya contoh nih, ketika kita nyalakan misalnya minyak goreng, ini lagi turun Rp25. Kemudian cabai merah keriting lagi naik 700. Apa yang terjadi? Tadi saya sampaikan ini Kramat Jati menerima pasokan dari seluruh Indonesia. Datang ke situ. Dari Kramat Jati sampai pada pasar-pasar, pedagang pasar Cipete akan beli dari Kramat Jati. Lalu warung-warung di sekitar Cipete kalau belanja kemana? Ke pasar Cipete. Kalau di sini saya tinggal di Lebak Bulus, maka warung-warung sekitar saya kalau belanja itu ke pasar Pondok Labu. Nah, ketika pasar-pasar ini belanja di Pondok Labu, mereka akan lihat apakah harganya selisih jauh nggak dengan Kramat Jati. Oke, kalau harganya itu selisihnya jauh, maka dia nggak akan belanja di Pondok Labu, dia akan langsung ke Kramat Jati. Dengan adanya informasi yang simetris, maka pasar pangan di Jakarta jadi efisien. Karena antar pelaku pasar tahu harga yang sesungguhnya. Tapi kalau nggak ada ini, dia datang ke Pondok Labu, dia nggak tahu nih saya digetok apa enggak. Harganya kemarin kemurahan. Nah, tantangan kita adalah dari pasar induk ke produsen. Nah, itu kita belum punya. Nah, di sini jurisdiksinya nasional. Oke, untuk Jakarta kita udah bangun nih. Untuk pasar pangan Jakarta, cara kita mengintervensi pasar itu bukan dengan membuat regulasi harga maksimal sekian, minimal sekian. Pasar itu tidak diintervensi dengan begitu. Pasar itu self-sustaining. Dia diberikan informasi yang simetris antar pelaku, maka pasar itu akan supply demand terjadi dengan efisien. Nah, tantangan kita adalah dari pasar induk ke produsen. Tadi misalnya nih, cabai keriting atau bawang merah dari pasar induk ke Brebes. Nah, di situ kami nggak tahu nih. Kami taunya harga di pasar induk. Jadi kalau misalnya sekarang nih, kita lihat bawang merah di pasar induk 36.000 per kilo. Dari Brebesnya berapa ya? Dari petaninya berapa ya? Nah, ini yang saya tadi maksud. Kita sudah membangun jalan tolnya. Kita sudah membangun konektivitas transportasinya. Sekarang kita membangun konektivitas digitalnya. Sehingga kita akan lihat, nah bayangkan kalau ternyata di sana harganya 10.000, oke, sampai di Kramat Jati jadi 36.000 misalnya. Atau di sana harganya 35.000 sampai sini 36.000. Nah, informasi yang simetris dari hulu sampai hilir bisa membuat pasar kita efisien. Jadi next step dari pembangunan infrastruktur transportasi, yang harus diteruskan ini, jangan sampai berhenti nih, supaya mobilitas kita nggak terganggu, adalah membangun informasi simetris untuk produksi pangan kita. Iya. Berarti kalau Pak Anies terpilih ya menjadi presiden akan membangun sistem ini ya Pak, aplikasi ini secara nasional. Ya, yang penting bukan hanya, ya betul, bukan hanya apps-nya, tapi bahwa ya tiap daerah itu menyampaikan di produksi kita sekian, produksi sekian. Jadi kita semua tahu sesungguhnya berapa yang kita produksi nih. Nah, begitu tidak ada informasi itu, maka pelaku di tengah itu yang mengisi. Nah, dan Tengkulak ini ada gunanya buat para petani. Coba kalau nggak ada mereka butuh uang, butuh kebutuhan untuk modal, mereka masuk. Kenapa?
itu bisa bertahan panjang? Ya karena tidak memiliki informasi yang lengkap. Iya. Tapi kalau kita lihat rekam jejak kita selama ini Pak soal data informasi kan Indonesia sangat miskin ya, susah ya. Jadi nanti kan harus masuk informasinya. Itu membangun sistem itu kalau bayangan Pak Anies itu bisa berapa lama Pak? Kalau itu dilakukan, maka lakukan dengan sentra-sentra utama dulu. Jadi sentra-sentra utama, misalnya kalau produk tadi kita menyebut bawang, sentra utamanya di mana? Brebes, maka lakukan itu dengan satu tempat. Kemudian beras, sentra utamanya mana? Tembakau, sentra utamanya di mana? Jadi sentra-sentra itu. Dan itu dikerjakannya bertahap. Jadi dengan begitu maka semua akan merasakan keuntungan tuh dari informasi yang efisien. Lalu pelan-pelan nanti akan gradual ke semua tempat. Kalau bikin apps-nya cepat, bikin apps-nya cepat. Yang kita harus dorong itu adalah bagaimana tiap-tiap daerah itu mau mengisi informasikan dan mereka merasakan ada manfaatnya dari situ. Kami melihat bila kebutuhan pangan itu dari hulu sampai hilir kita punya informasi yang lengkap, maka kita semua bisa tahu fluktuasi, kita bisa tahu ada gangguan supply, kita bisa tahu itu semua. Tapi kalau tidak ada, akhirnya kita mengandalkan kepada pihak-pihak tertentu untuk menyiapkan itu. Pak, kita punya BUMN banyak nih Pak, tapi BUMN banyak ini ternyata tidak banyak yang profit, bahkan banyak yang berkasus gitu ya, tersangkut kasus korupsi. Kalau Pak Anies nih sebenarnya ya, bagaimana kita memanage BUMN ini agar dia punya bisa berkontribusi, memberikan pendapatan optimal, juga punya daya saing sebagai entitas bisnis seperti perusahaan swasta. Iya. Gini nih tentang BUMN. Pemerintah memiliki dua tangan seperti kita nih. Satu birokrasi, satu korporasi. Dua-duanya milik negara. Yang satu namanya kementerian, badan, lembaga. Yang satu namanya PT atau apapun lah entitasnya, nama legalnya, tapi mereka adalah korporasi. Dua-duanya bertujuan untuk melakukan pembangunan di Indonesia. Dua-duanya. Jadi kami melihat tugas negara itu adalah melakukan pembangunan. Lalu siapa yang melakukan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi dilakukan oleh swasta. Swasta lah yang melakukan kegiatan perekonomian. Lalu pendapatan negara dari mana? Pendapatan negara itu didapat dari pajak. Pendapatan negara itu bukan didapat dari keuntungan oleh perusahaan milik negara. Prioritas kita, kalau pendapatan dari mana? Dari pajak. Supaya pendapatan pajak kita besar, maka perekonomian harus tumbuh. Jadi kami melihat peran dari swasta itu harus dibesarkan. Bila kegiatan-kegiatan itu bisa dikerjakan oleh swasta, maka tidak perlu dikerjakan oleh pemerintah. Dan itu akan lebih efisien. Kenapa? Karena swasta itu ada bottom line. Ada bottom line. Nih, Anda Bloomberg ada bottom line-nya. Tiap akhir tahun itu dilaporkan apakah merah ataukah biru gitu kan kira-kira. Ada bottom line. Nah, itu yang membuat proses pengelolaan korporasi oleh swasta jadi efisien. Lalu di mana yang dimainkan BUMN? Di tempat yang memiliki nilai strategis nasional. Di mana kita memiliki kepentingan strategis. Jadi misalnya industri-industri yang punya nilai strategis untuk bangsa, di situ kita pakai. Yang dalam istilah Undang-Undang Dasar itu hajat hidup orang banyak. Yang kedua, ya tentu yang memiliki nilai vital bagi kita. Tapi kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pure komersial bisa dikerjakan oleh swasta. Dan yang ketiga, justru kegiatan pembangunan yang tidak bisa menjadi kegiatan yang profit making. Itu harus dikerjakan. Tidak bisa cari untung. Itu harus dikerjakan. Saya beri contoh. Contohnya Jakarta aja ya, biar ilustratif nih. Kita harus menyediakan
transportasi untuk seluruh warga Jakarta. Nah, negara punya dua pilihan. Dinas Perhubungan menyiapkan bis-bis untuk mengelola transportasi umum atau menggunakan BUMD untuk mengelola transportasi umum. Dua-duanya tidak mendapatkan keuntungan, tapi memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Menambah jumlah orang naik kendaraan umum, mengurangi kendaraan pribadi untuk kemacetan, mengurangi emisi karbon dioksida, efek lingkungan hidup. Nah, itu semua sifatnya manfaat. Biayanya dikeluarkan oleh pemerintah melalui korporasi. Korporasi ya bekerja di situ. Jadi, kami melihat BUMN sebagai instrumen untuk melakukan pembangunan di tempat yang punya strategis, dan justru tempat-tempat yang kalau swasta mengerjakan, nggak mampu swasta mengerjakan. Kenapa? Karena belum tentu bisa menghasilkan keuntungan, tapi memberikan manfaat. Jadi, BUMN ini harus ada dan diperlukan untuk menjalankan fungsi pembangunan. Adapun kegiatan-kegiatan perekonomian yang sesungguhnya bisa dikerjakan oleh swasta, biar swasta yang mengerjakan. Ini terlalu banyak ya Pak BUMN saat ini. Kalau menurut Pak Anies perlu Saya tentu harus lihat detailnya. Saya tidak mau lompat pada kelulusan tentang jumlah terlalu banyak apa tidak. Tapi pada mana yang sesungguhnya kegiatan komersial biasa, kegiatan swasta biasa, mana yang sesungguhnya kegiatan pembangunan yang memang punya efek kegiatan pembangunan, disitulah peran negara. Yang punya kegiatan nilai strategis, misalnya telekomunikasi dianggap strategis, berarti BUMN harus berada di situ. Misalnya industri persenjataan, itu adalah wilayah strategis, maka berada di situ. Misalnya transportasi kereta, itu adalah wilayah yang strategis, berada di wilayah kita. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebetulnya sama dengan swasta lain, ya lebih baik dikelola seperti swasta. Selain itu juga supaya ekonomi kita itu lebih mengandalkan market mechanism. Nah, kalau market itu tadi harus efisien. Seperti sekarang nih, sebuah perusahaan dibangun, dia harus profit making. Nah, sementara kalau di pemerintah itu memang tidak bertujuan cari uang, cari untung. Pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyat. Pak, kita lompat soal visi Indonesia negara maju. Kita kan selalu digaungkan sekarang 2045 Indonesia akan negara maju. Organisasi Kerjasama Pembangunan Negara Maju juga memprediksi Indonesia 2045 itu masuk 4 ekonomi besar dunia. Nah, menurut Pak Anies kita akan bisa mewujudkan target itu nggak? Kira apa PR terbesar? Kalau lihat teori kan Pak ada dua hal ya. Syarat negara menjadi maju tuh ekonominya harus kuat, militernya harus kuat. Nah, kita ekonomi menuju ke situ, tapi militernya butuh anggaran yang besar. Gimana Pak Anies? Dan itu semua ditopang dengan kualitas manusia yang baik. Jadi saya melihat ke depan, ini 45 ini kita masih ada waktu 22 tahun lagi sampai 17 Agustus 2045. Maka kita harus serius meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kalau kebijakan ekonomi itu ngukurnya jangan hanya 24, tahun 45 itu jauh banget tuh kalau buat ekonomi. Ekonomi itu kita harus targetkan setahun, 5 tahun gitu kira-kira. Pertumbuhan kita harus selalu tinggi. Nah, yang kualitas manusia ini boleh itu kita takar sampai 2045. Nah, saya melihat kita harus lebih serius menangani soal investasi pada aset terbesar Republik ini, yaitu manusianya. Di mana? Mulai dari kesehatan. Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan ekonomi yang besar bila rakyatnya tidak memiliki kecerdasan yang baik, tidak memiliki kekuatan fisik yang baik. Dan kecerdasan, kekuatan fisik itu dimulainya dari dalam kandungan.
zat besi ibu hamil akan sangat menentukan kualitas anaknya. Pasokan nutrisi ibu hamil menentukan kualitas kesehatan anaknya. Nanti kita nggak bisa nih, kita tunggu aja sampai udah pada lahir, nggak bisa. Mulai dari ibu hamil. Kemudian pendidikan usia dini. Sesudah itu. Kenapa saya sampaikan ini semua? Karena kita ingin menjadi negara yang hebat. Tapi kalau ekonominya buruk, nggak mungkin bisa juga. Tentu, makanya saya sampaikan tadi, ekonominya harus tahunan. Ya kan saya bilang, ekonomi itu nggak boleh, ngukurnya 2045, nggak bisa meleset targetnya. Untuk pembangunan ekonomi itu tahunan, 5 tahunan. Jangan, tapi kalau pembangunan manusia, boleh tuh. Saya beli ilustrasi ya, World Economic Forum, ketemunya tiap berapa tahun sekali? Setahun sekali. Anda tahu World Education Forum ketemunya tiap berapa tahun sekali? 15 tahun sekali. 15 tahun sekali. Artinya, kalau kita membangun manusia, itu kerjakan sekarang, itu 15 tahun sekali kita baru ketemu. Namanya World Education Forum. Terakhir ketemu 2015. Nanti baru ketemu lagi 2030. Nanti ketemu lagi 2045. Jadi, jangan kita terlena dengan data jangka pendek yang terkait ekonomi, lupa investasi manusia yang baru kita lihat hasilnya 5, 10, 15 tahun kemudian. Dan kita menyaksikan unemployment yang tinggi. Lulusan apa yang paling tinggi unemployment-nya? SMK. SMK coba. Kenapa itu bisa terjadi? Kan harusnya sekolah vokasi justru paling bisa dapat pekerjaan kan? Ya karena sekolah sebagian dari itu, bahkan sebagian besar sekolah vokasi kita tidak memberikan bekal untuk bisa bekerja. Sekolah-sekolah vokasi yang bagus itu baru semester 5 udah pada dapat pekerjaan. Tapi sekolah-sekolah vokasi mayoritas malah sekolah vokasinya itu ya mirip SMA, tidak dikelola sebagai sebuah vokasi. Efeknya apa? Kasihan lulusannya. Disebutnya lulusan SMK, tapi dia tidak siap untuk berkarya. Nah, ini harus diberesin. Kalau tidak, ini seperti satu problem yang akan terus-menerus numpuk nih. Udah lagi, mulai dari awalnya. Anak kecerdasan, kesehatan fisik, kesehatan mental, itu harus jadi perhatian serius. Supaya nanti ketika sampai 2030, 2035, 40, 45, itu kita punya satu lapis generasi baru yang membuat Indonesia itu posisinya tadi nomor 4 dunia. Kalau tidak, nanti akan ada gap yang cukup besar. Jadi, saya beri gambaran aja, Mbak. Jumlah bangku SD kelas 1 harus sama dengan jumlah bangku SMP kelas 1 dan SMA, SMK kelas 1. Kalau jumlah bangkunya begini, apa itu artinya? Sisanya nganggur tuh nanti. Tapi harus begini nih, jumlah bangkunya sama. Sekarang belum. Hari-hari ini kita ramai sama zonasi ya, PPDB. Apa sih itu sebetulnya? Itu kan simptomnya. Simptomnya orang rebutan sekolah. Exactly. Nah, kalau kita mau ke depan untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, PR-nya di situ. Jadi yang sekarang sedang dilakukan bangunan ekonomi itu ditargetkan kemajuannya tahunan. Jangan nengoknya 45 itu jauh tuh. Nah, tapi ingat kalau kita hanya menuju ke sana, nanti mungkin itu tercapai, tapi dengan gap yang besar. Gapnya apa? Antara the nose and the nose knob, the work and the work knob. Itu akan muncul tuh gapnya yang kuat sekali. Kemudian kita akan nanti melihat tempat-tempat dengan kemajuan ekonomi yang sangat tinggi, sehingga kontribusi GDP-nya tinggi, tapi kita juga lihat sebagian yang pada tertinggal. Kenapa? Karena kita tidak secara serius menyiapkan sebangsa untuk naik menjadi nomor 4 sedunia. Saya beli ilustrasi ya, Mbak Caca. Gap antar negara telah menipis, tapi gap di dalam negara melebar. Ini fenomena dunia. Jadi
Shanghai, Jakarta, Tokyo, New York, London, dibandingkan tahun 70 dan sekarang, sekarang sudah lebih setara. Shanghai, Jakarta, London, Tokyo, itu udah makin setara sekarang antar kota-kota itu. Jadi gap antar negaranya itu udah tipis. Tetapi antara Shanghai dengan rural Cina, itu gapnya jauh sekali. Antara Jakarta dengan daerah luar Jakarta, gapnya luas sekali. Nah, ini harus diantisipasi. Jadi gap antar negara sudah berkurang, tapi gap dalam negara melebar. Contoh berkurangnya apa? Indonesia masuk G20. Itu artinya apa ya? Kita top 20 dunia, bukan? 30 tahun yang lalu kebayang nggak Indonesia itu top 20? Belakang. Tapi ketika kita lihat di dalamnya, di antara G20 ini, maka seperti Indonesia, India, Cina, itu di dalam negaranya ada ketimpangan yang hebat. Bandingkan dengan G20 lain. G20 lain itu antar kota utama dengan daerah gapnya nggak terlalu besar. Tapi ada G20 yang gapnya besar. Ini fenomena bukan hanya di Indonesia. Karena itulah kenapa tadi saya sampaikan pemerataan itu penting. Supaya yang tumbuh itu semua. Yang kedua, kualitas manusia itu penting. Supaya semua dapat kesempatan. Pak, tadi menarik soal unemployment untuk siswa SMK. Kebetulan Pak Anies juga pernah menjadi Mendikbud. Jadi sebenarnya problemnya itu Pak, mereka tidak dapat kerja karena kualitasnya yang kurang, apa memang lapangan kerjanya yang kurang? Nanti kalau Bapak punya kesempatan apa ya? Sebenarnya semuanya harus ditingkatkan. Satu sisi pada supply itu harus lebih mendekati kebutuhan yang ada di industri atau di job provider lah gitu ya. Nah, ini artinya SMK kita jangan SMK yang sekedar papan namanya SMK, dalamnya SMA. Kemudian bidangnya itu saja. Bidangnya itu masih sama nih dengan era 90-an. Sementara kita tahu kebutuhan di pasar itu mengalami perluasan. Jadi dari aspek supply kita harus perbaiki. Nah, hari ini saya merasakan sekali intervensi untuk ini belum banyak. Kita harus serius. Terutama SMK swasta harus dibantu. SMK yang swasta. SMK yang pemerintah umumnya punya standar yang baik. SMK swasta yang baik-baik ada. Tapi bila lihat porsinya, itu masih kecil dibandingkan SMK-SMK swasta yang belum. Nah, ini harus dibantu. Nggak bisa dibiarkan swasta sendirian. SMK swasta itu harus kita bantu dan jangan diperlakukan diskriminatif. Kadang-kadang kita di pemerintahan itu, kalau swasta nggak dibantu. Itu kan urusan swasta. Jangan dong. Karena dialah yang membantu mendidik anak-anak kita. Kalau tidak ada SMK swasta, itu anak pada sekolah kemana? Tentu, selain BOS juga penyediaan sarana prasarana. Kita kan kalau sarana prasarana diberikan ke sekolah negeri. Nah, swasta dari mana investasinya? Sementara sarana prasarana itu kan dipakai untuk mendidik anak Indonesia juga. Ini yang kita harus dorong. Jadi lebih banyak lagi diberikan fasilitas. Yang kedua adalah dekatkan dengan industri. Jadi SMK ini tidak harus semuanya serba dikerjakan di SMK-nya. Alat-alat yang dipakai di SMK sekarang itu seringkali umurnya 20 tahun lebih. Sementara industri sudah berubah. Alat-alat itu udah nggak dipakai lagi tuh di industri. Nah, jadi harus dibuat semacam kemitraan dengan industri agar mereka justru bisa berprakteknya di mana? Ya di industrinya. Jadi tidak usah SMK-nya tiap 5 tahun ganti alat mahal sekali. Lebih murah untuk bekerja sama dia. Dan bagi industri, mereka juga membutuhkan kok mereka untuk berlatih di situ. Jadi itu. Lalu yang kedua adalah reindustrialisasi. Ada dorongan untuk kita melakukan industrialisasi di banyak sektor. Sehingga itu akan membantu
meningkatkan demand atas lapangan pekerjaan. Pak, kita agak keluar negeri nih isunya ya. 10 tahun ini kan kita sangat dekat ya hubungan dagangnya dengan Cina ya Pak. Cina itu mitra dagang terbesar kita, gitu ya, investasinya juga sangat besar. Kalau menurut Pak Anies ini pasti ada plus minusnya, semua pasti ada plus minusnya. Tapi hal-hal yang perlu diwaspadai jadi besarnya pengaruh ekonomi ya, pasti uang adalah pengaruh ekonomi ini. Ada yang perlu diwaspadai nggak menurut Pak Anies? Kalau kegiatan perekonomian itu yang penting governance-nya baik, tata kelola itu dijalankan dengan benar. Kemudian ketika sampai pada kegiatan usaha di Indonesia, maka dia harus memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia. Sehingga kegiatan investasi di sini, kegiatan perdagangan di sini itu memberikan lapangan kerja. Yang repot itu kalau investasi di sini, tapi tenaga kerjanya justru dari luar. Ada posisi-posisi yang memang kita mungkin belum punya skillnya, tapi itu biasanya adalah yang sifatnya high-tech, yang sifatnya merupakan sertifikasi global, dan itu nggak banyak sebenarnya. Dan kita juga harus catch up di situ. Tapi kalau yang sifatnya tenaga yang kita punya, ya gunakan tenaga dalam negeri. Jadi kami melihat governance dan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai kriteria utama. Selebihnya kita berinvestasi, berkegiatan dagang dengan semuanya. Dan selama itu prinsip-prinsip dasar dipenuhi, ya dengan semua kita harus terbuka. Belum lama ini Pak Anies kan ke Australia Pak. Di situ ketemu dengan Bu Menlu Penny Wong dan juga tokoh-tokoh Australia. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya Australia, saya mau minta pendapat Pak Anies nih, itu tidak masuk dalam 10 besar mitra dagang kita ya. Ya Australia negara maju, tetangga kita. Kalau menurut Pak Anies sebenarnya itu masih bisa dioptimalkan ya, atau ya memang mungkin Australia ini belum prioritas gitu dibanding negara-negara yang ekonominya lebih Ya. It takes two to tango. Nggak bisa sendirian. Jadi ya kita berdua harus lebih sering duduk sama-sama. Dan ya kita akui aja selama ini baik Australia maupun Indonesia sama-sama belum menengok kepada diri masing-masing. Yuk kita berikan prioritas. Indonesia kalau tidak salah nomor 13 mitra dagang Australia. Ya kita harus masuk 10 besar, barangkali mah 5 besar gitu. Karena secara jarak kita dekat. Dan sampai kapanpun di usia bumi ini ada, kita ini tetangga. Sampai kapanpun. Jadi lebih baik kita saling mengisi apa yang menjadi comparative dan competitive advantage satu sama lain. Nanti berarti kalau Pak Anies terpilih akan lebih meningkatkan hubungan ekonomi dengan Australia barangkali ya. Tentu tidak hanya satu negara. Tapi saya melihat Australia memiliki potensi untuk jadi mitra besar bagi Indonesia. Dan negara-negara lain yang sama. Jadi kita ini punya potensi yang besar sekali untuk bisa berkegiatan ekonomi dengan banyak negara. Apalagi situasi kita ini negara besar loh gitu. Jadi bisa dari mana saja. Dengan Filipina di atas, dengan kawasan Australia di sisi timur, di sisi barat dengan Asia daratan, itu luar biasa peluangnya. Pak, soal teknologi informasi nih kita sekarang geser ya. Kita beberapa lama ini kan sering ada informasi kebocoran data ya Pak ya. Kemarin itu kebocoran data BPJS, kesehatan, NIK juga paspor ya, kepetaan warga Indonesia. Kalau menurut Pak Anies nih, ini sebenarnya apa yang kurang dan harus... Jadi gini, saya melihat undang-undang ITE ini, gitu ya, itu perlu didorong untuk perlindungan seperti ini. Bagaimana data bisa diamankan dan kita semua merasa aman. Dan saya melihat ada kecenderungan undang-undang ini
digunakan untuk meredam kritik, meredam kritik lah utamanya kepada kami-kami yang di pemerintahan. Nah, kami-kami yang di pemerintahan itu menurut saya tidak boleh itu. Dan bahkan kalau perlu kita harus melakukan revisi atas pasal-pasal karet yang bisa membuat kebebasan berekspresi di Indonesia terganggu. Bila melaporkan jalan rusak berujung kepada pemeriksaan, ada sesuatu yang salah di sini. Bila kemudian mengkritik pemerintah, kemudian kena undang-undang ITE, itu repot kita. Jadi saya melihat menjaga ruang kebebasan berekspresi, menjaga ruang untuk ada kontrol kepada pemerintah itu penting. Dan undang-undang ITE ini sebagian pasal mungkin malah harus direvisi. Di sisi lain, ini harus bisa melindungi dan bisa menjadi pembuat jera bagi mereka-mereka yang membocorkan, bagi mereka-mereka yang melakukan perusakan atas data. Nah, itu kami rasa arahnya ke situ. Jadi bagi eksistensi data ini melindungi, bagi rakyat juga melindungi di dalam kebebasan berekspresi. Jadi pasal-pasal karetnya harus direvisi ya Pak? Soalnya udah berapa kali diajukan? Ya. Menurut saya harus dari pemerintah sendiri. Saya melihat, saya pun pendekatan yang sama, baca saya yang saya lakukan ketika di Jakarta. Tidak pernah menuntut untuk apapun yang diungkapkan pada kami yang berada di pemerintahan. Padahal kurang apa kalau bicara tentang dosisnya. Dosisnya luar biasa. Jadi, tapi itu tidak boleh. Dan kami melihat, ya itu bagian dari negara modern, negara demokrasi. Justru saya melihat pasal-pasal ini harus direvisi agar kita semua di dalam proses pemerintahan itu ya memang boleh dikontrol, memang boleh diungkapkan apapun gitu. Selama bukan ujaran kebencian. Yang kedua, bukan tindakan kriminal, kekerasan dan lain-lain. Selama itu ekspresi bebas. Pak, ini kan Bapak udah safari ke banyak wilayah ya. Boleh tahu udah ke berapa daerah Pak? Waduh, nggak dihitung. Ratusan. Banyak banget ya. Mungkin ada hal-hal yang Pak Anies temukan yang mungkin tidak di-up ke media ya, karena kita juga karena jangkauannya terbatas tidak menemukan gitu ya, apakah mungkin isu tunjangan atau unemployment dan sebagainya. Tapi lebih spesifik mungkin ada yang Pak Anies temukan, bisa di-share. Yang paling banyak diungkapkan adalah tentang mahalnya kebutuhan pokok untuk rumah tangga. Ini yang paling banyak diungkap. Dan kalau ketemu ibu-ibu hampir selalu bicaranya tentang harga yang mahal atau barang yang langka. Kemudian yang kedua yang sering diungkapkan adalah soal pelayanan kesehatan. Perasaan diskriminatif di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Kami yang pakai BPJS dilayaninya beda Pak dengan yang tanpa BPJS. Ini ungkapan yang sering sekali. Jadi buat mereka keinginan untuk ada perlakuan yang setara itu betul-betul ada. Dan keinginan untuk dapat pelayanan yang menyembuhkan. Jadi ya kalau sakit ya keputusan yang harus dikerjakan dokter itu berdasarkan kebutuhan untuk menyembuhkan, bukan berdasarkan prosedur ketentuan yang ditentukan oleh pihak non-medis gitu, yang akhirnya membuat mereka sakit berkepanjangan. Jadi kesehatan. Yang ketiga adalah pendidikan. Ini kalau ketemu warga, apalagi keluarga, selalu bicaranya, Pak, anak saya pinter, anak saya potensial, tapi harganya mahal sekolah. Harga kuliahnya mahal. Jadi pendidikan dan biaya pendidikan itu sering diungkapkan. Lalu, bila ketemu dengan generasi muda, ungkapan yang paling sering dikatakan adalah satu, lapangan pekerjaan.
saya sudah lulus SMK, lulus kuliah, tapi lapangan pekerjaan tidak tersedia. Lalu yang kedua, yang sering diungkapkan adalah, ini anak muda nih, itu soal lingkungan hidup, soal masalah-masalah masa depan ya, terutama lingkungan hidup, itu sering sekali. Saya tuh sering kaget kalau ketemu dengan anak-anak muda yang tanya, Pak, bagaimana rencana Bapak tentang global warming? Bagaimana rencana Bapak tentang ini? Saya bilang, this is good question, sir. Kita senang nih dengan anak muda. Lalu kebebasan berekspresi. Anak muda sering mengungkapkan itu. Tapi nomor satunya lapangan pekerjaan. Baru kemudian isu-isu ini. Nah, kalau dengan masyarakat di kawasan rural, pertanian, maka seragam, pupuk. Pupuk itu kayak di mana-mana itu ngomongnya pupuk aja. Kelangkaan atau kemahalan. Itu dua itu. Peternak, harga pakan yang mahal. Pakan ternak. Sehingga mereka tekor. Karena untuk biaya pakannya dengan harga jual ternaknya nggak masuk tuh. Terutama peternak yang menengah, kecil, mikro. Itu yang habis. Ini harus dikoreksi nih. Karena mereka hidup berdekade-dekade, lalu beberapa waktu ini habis. Pasti ada sesuatu yang salah nih. Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh tuh. Tapi di kawasan pedesaan yang selalu menjadi isu adalah dunia pertanian soal pupuk, lalu peternak itu soal pakan ternak. Nah, ketika sampai ke kawasan maritim, perikanan, maka mereka memiliki isu yang serius soal subsidi untuk solar. Solar bersubsidi itu tidak semua wilayah mudah untuk menjangkaunya. Mereka harus melaut dan mereka membutuhkan solar, tapi solar untuk mereka belum tentu tersedia di tempat-tempat itu. Jadi ini kami melihat ini adalah predictable problems. Sesuatu yang you can predict it. Nah, negara harus secara serius nih, predictable problems itu sebenarnya solvable problems. Yang unpredictable itu kadang-kadang kita nggak bisa dengan cepat menyelesaikan. Mendadak gempa, mendadak tsunami, itu kan unpredictable problem yang muncul. Tapi kalau shortage of pupuk, itu fertilizer shortage, ya kita tahu kan produksi pupuk berapa, kebutuhan lahan berapa, kita sudah tahu tuh. Nah, ini harus diselesaikan. Jadi kami menemukan aspirasi-aspirasi itu, dan itu kemudian menjadi bahan bagi kami untuk menyusun apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Baik, Pak, kita sekarang ke politik ya Pak. Pak, selama maju nih ya jadi bakal calon presiden, Pak Anies merasa ada nggak pihak-pihak yang memang sengaja ingin menjegal Pak Anies? Ya, ini kan wilayah politik ya. Artinya ada hal-hal yang ya biasa aja gitu, bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Bukan yang aneh juga gitu. Ada, tapi Pak Anies biasa aja gitu ya responnya. Iya, jadi ya memang kenapa harus kaget gitu. Bukankah yang seperti ini juga terjadi di mana-mana? Ya kita jalanin aja, yang penting kita fokus. Apa sih yang mau dikerjakan? Apa sih misi yang dibawa? Jadi kalau sepak bola itu ya, Mas Caca, ada sliding tackle, gak apa-apa gitu. Ya nggak boleh kan nendang lutut ya, gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Dan saya sering bilang, apakah ini disengaja apa tidak? Ya biarkan nanti kamera melakukan replay. Nanti kalau kamera replay kelihatan tuh sengaja apa enggak. Tapi ya nanti para sejarawan itu akan menulis. Para sejarawan. Kalau wartawan kan menulis yang kelihatan sekarang gitu kan. Tapi sesudah, kalau para sejarawan kan akan mereview lintas waktu dengan data yang lengkap gitu.
Itu ya. Menggunakan isu-isu yang menjatuhkan ya Pak, kayak Formula One dan sebagainya. Formula E, sorry. Ya. Masuk itu. Iya, dan saya terima kasih itu Formula E dibahas terus. Ya. Karena itu promosi gratis. Ini promosi. Coba bayangkan kalau kita harus mempromosikan, mahal betul loh. Bisa Formula E itu diketahui oleh seluruh penduduk Indonesia. Iya benar. Semua penduduk Indonesia tahu Formula E, bahkan tahu, oh, itu luar biasa. Sekarang semua orang tahu JIS. Aduh, terima kasih sekali. JIS dipromosikan secara gratis. Jadi kami sih melihatnya begitu. Terima kasih dipromosikan secara gratis. Jadi banyak program-program kita itu yang dipromosikan secara luar biasa. Kami tidak tahu harus bayarnya bagaimana kecuali bilang terima kasih karena telah mempromosikan JIS. Dan banyak orang yang kemudian pengen tahu kan, apa itu JIS? Ternyata, stadion ini keren juga ya. Iyalah, memang stadion keren. Jadi saya melihat ini bagian dari proses pendidikan bangsa. Dan sebenarnya saya sampaikan tadi, kenapa kalau kritik, komentar yang tidak sejalan itu harus diberikan terus ruang. Ini yang baca saya misalnya nih, baca tanya sebenarnya, Pak Anies, itu program A itu tidak bermanfaat Pak Anies, karena program itu memiliki dampak A, B, C, D. Oke? Saya harus jawab, Mbak Caca, tidak, itu memberikan manfaat E, F, G, H, I, J. Penonton di sana melihat dan menyerap. That's public education. Dan mereka kemudian bisa menyimpulkan mana yang evidence based, mana yang punya fakta, mana yang tidak. Jadi kalau sebuah program itu dikritik, sebenarnya itu adalah panggilan untuk menjelaskan. Dan nggak mungkin dengan pujian untuk menjelaskan. Ya kalau menjelaskan pakai kritik. Kan teman-teman wartawan juga kalau tanya, bagaimana bisa mendapatkan penjelasan lengkap? Tanya yang agak menohok dong gitu. Kalau tanya kurang menohok, nggak keluar jawaban lengkap kan? Nah, kami melihat this is public education. Jadi tadi kalau Indonesia nih mencerdaskan kehidupan bangsa, ini salah satu cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan policy debate. Dengan kebijakan itu dipertanyakan, kebijakan dikritik. Ya itulah yang membuat kita bisa menjelaskan gitu. Blessing in disguise ya Pak. Pak, yang lagi viral nih sebenarnya kritik Rocky Gerung Pak pada Presiden. Pak Anies mau komentar nggak soal kritik Rocky Gerung? Nah, kritik ke saya aja yang saya komentarin. Oke deh. Pak, yang berikutnya nih, Pak, kenapa Pak Anies belum mengumumkan cawapres? Apakah karena memang dari 3 partai di koalisi perubahan itu punya masing-masing cawapres, jadi belum ada titik temu? Atau 3 partai itu punya calon sendiri, misalnya Demokrat sama AHY gitu kan, Nasdem juga lebih ke Bu Kofifa sama Mbak Yeni, Pak Anies ketemu Bu Susi, ya begitu ya. Jadi belum ada titik temu barangkali. Harusnya kapan diumumkan? Tidak harusnya, kapan? Nah, Makanya itu dia dia. tanya Pak, kenapa Itu dia. belum? itu jawabnya. Jadi kenapa harus diumumkan sekarang? Kenapa harus diumumkan besok? Kenapa harus diumumkan? Jadi sebenarnya prosesnya kita 3 partai ini harus memberikan nama pada saat pendaftaran. Tapi gini Pak soalnya, kenapa ini dorongannya ke koalisi perubahan? Karena yang ada di dalam koalisi perubahan itu sendiri yang sebenarnya memblow up kan. Demokrat mendorong agar Pak Anies cepat. Kemudian PKS sebelum Pak Anies kembali ke tanah air bilang bahwa akan diumumkan setelah Pak Anies ibadah haji. Nah, kita jadinya menunggu Pak. Ya sesudah ibadah haji itu kan sampai Oktober juga masih sesudah ibadah haji. Iya sih. Iya sih. Betul. Berarti nanti mendekati pendaftaran ya Pak? Belum tahu. Kayak PDIP. Belum tahu. Paling ngintip aja. Saya ya? tanya nih, Bloomberg waktu launching itu lihat momentum tidak? Iya dong. Iyalah, itu dia. Jadi Bloomberg aja nih waktu mau launching pertama kali nih, lihat waktunya kapan, waktu yang pas, betul tidak? Ya kira-kira begitu. Kita juga lihat begitu momentumnya pas, waktunya pas, kita umumkan. Pak Anies yakin calon yang Bapak lirik nggak dicuri oleh polisi? Kalau tunggu-tungguan. Siapa memang yang mau diculik? Ya kalau ada Pak sebenarnya kan. Kita kan belum tahu nih, semua lagi dinamis. Iya. Ya di Indonesia kelihatan nggak musim culik-menculik ya kelihatannya. Pak, ini katakan Pak, kalau nanti Pak Anies menang nih ya Pak,
di pemilu ya, katakanlah diusung 3 partai. Ya kalau ada yang merapat mungkin 4 atau 5. Akhirnya nanti kalau fraksinya di DPR 4 atau 5, berarti bukan dong mayoritas ya Pak. Gitu ya. Itu sejarah baru sih kalau nanti ada presiden yang terpilih tidak dari koalisi besar. Nah, nanti bagaimana Pak power sharing gitu ya. Kita membayangkan Pak Anies terpilih nih, power sharing untuk memanage politiknya, apakah Pak Anies akan merangkul agar koalisinya lebih besar dan fraksinya lebih mayoritas ya, di DPR, atau bagaimana, ada strategi? Pasti udah terbayang. Gini, semua presiden Indonesia yang terpilih semua dimulai dengan koalisi yang kecil. 2004 Pak SBY koalisinya kecil, dalam perjalanan jadi besar. Pak Jokowi terpilih 2014, koalisinya juga kecil, minoritas. Kemudian menjadi besar. Nah, di periode kedua baru mereka besar. Tapi di periode pertama semuanya kecil. Datanya begitu. Nah, tapi kami sekarang ini konsentrasinya masih pemenangan dulu, Mas Caca. Konsentrasi di situ. Nantilah sesudah itu baru kita pikirkan. Tapi saya setuju bahwa pemerintahan memerlukan dukungan yang cukup dari DPR. Cukup itu berapa? Tidak ada rumusnya. Tapi tentu makin besar dukungan, makin baik. Sehingga agenda-agenda yang dijanjikan kepada rakyat bisa mendapatkan dukungan untuk dilaksanakan. Pak, kalau soal untuk dukungan ya, dukungan logistik dari 3 partai di koalisi sudah ada kesepakatan Pak. Pemilu pasti butuh dukungan logistik untuk kampanye, dana dan sebagainya. Sudah dibicarakan, sudah ada garis-garis besar, tapi nanti ketika kita mengumumkan semua, baru pada saat itu juga itu final kesepakatannya. Selain partai juga sudah banyak yang menyampaikan akan mendukung Pak Anies. Sekarang ini kan masih aktivitasnya aktivitas yang relatif landai ya. Jadi secara logistik juga relatif simple. Nanti kalau sudah mulai masa kampanye, nah itu baru. Pak, kalau seandainya nih di pemilu kalah, kalau maju kan siap menang, siap kalah. Kalau menang, alhamdulillah, yang penting optimistis dulu kan. Kalau seandainya kalah nih Pak Anies ya, karena Pak Anies punya kualitas nih Pak, dan kemudian diajak oleh calon ya, oleh koalisinya lah, oleh calon yang menang untuk masuk kabinet, Pak Anies bakal bersedia nggak? Begini, siapa yang menjadi pemenang, sebenarnya Tuhan sudah menggariskan itu. Kita kan bagian menjalani, menjemput takdir. Dan kami bawa misi nih, kami tawarkan pada rakyat Indonesia. Ini misi kami yang tadi saya jelaskan semua itu. Dan bila kemudian diberikan amanat, kita kerjakan. Bila tidak, banyak hal yang bisa dikerjakan. Jadi buat saya banyak sekali opsi yang bisa dilihat. Tapi itu nanti dipikirin nanti. Karena sekarang saya lagi ada amanah nih. Amanat yang saya terima itu menjadi calon. Saya akan kerjakan itu dulu. Saya akan fokus di situ. Dan sesudah itu selesai, banyak sekali yang bisa dikerjakan. Bahkan saya bisa opsinya macam-macam tuh. Ada kegiatan Indonesia Mengajar, pengiriman guru kemana-mana, ada bisa juga saya di kampus, bisa banyak hal. Masih jalan terus. Masih jalan terus. Bahkan sampai dengan sekarang itu sudah lebih dari total ya selama ini, lebih dari 200.000 orang yang mendaftar. Dan ini kan guru dikirim ke daerah sulit ya. Nggak ada listrik, sinyal minim, jauh. Yang daftar 200.000 orang gitu selama ini. Saya tuh bukan bangga pada programnya, saya bangga pada anak-anaknya ini. Artinya masih banyak anak-anak kita yang mau hidup susah di tempat-tempat yang sulit. Kan kalau 200.000 bekerja di Bloomberg kan nggak aneh gitu. Kalau di tempat ini, tempat belajar, fasilitas baik. Tapi kalau di tempat yang jauh-jauh itu, jadi saya bisa banyak tempat yang bisa dikerjakan. Ya, Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, Mas AHY, Ketua Partai Demokrat, Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, Bu Susi Pujiastuti, Pejuang Lingkungan dan Maritim. makasih Pak Anies. Jawabannya.